Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rananda Sari Ainaya, bisa dipanggil Rananda. Nah, kita bertemu lagi di pertemuan 3. Kemarin pada pertemuan 2 kita sudah membahas mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling. Pada pertemuan 3 ini kita akan membahas mengenai fungsi dan asas bimbingan konseling di sekolah dasar. Sebelum kita masuk pada materinya, sebaiknya kita mengetahui tujuan pembelajarannya apa dulu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami fungsi dari bimbingan konseling di sekolah dasar. Dan yang kedua, mahasiswa mampu memahami asas-asas pada bimbingan konseling untuk diterapkan pada siswa sekolah dasar. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Selamat menyimak. Sekarang kita masuk pada materi fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam membantu individu mencapai potensi maksimalnya. Fungsi bimbingan konseling ini secara umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, atau A, untuk mengembangkan diri siswa. Yang B, sebagai pemecahan masalah. Yang C, digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yang D, penyesuaian diri siswa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan setiap poin dari fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu untuk pengembangan diri siswa. Nah, pada poin ini yaitu untuk membantu individu memahami dirinya sendiri, termasuk juga kekuatan, kelemahan, minat, serta nilai-nilainya. Selain itu, untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik dalam bidang akademik, sosial, maupun emosional. Selanjutnya pada poin kedua yaitu ada pemecahan masalah. Nah, pada pemecahan masalah ini bimbingan dan konseling itu dapat membantu setiap individunya mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dihadapinya, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosialnya. Selain memecahkan masalah, bimbingan konseling juga mengembangkan keterampilan setiap individu untuk memecahkan masalah yang efektif. Dan poin yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Pada poin ini, bimbingan dan konseling itu dapat membantu individu dalam membuat keputusan yang tepat, terutama pada saat menghadapi persimpangan hidup, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitisnya. Selanjutnya kita masuk dalam poin 4 atau penyesuaian diri. Membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru, lingkungan yang baru atau perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan selain itu juga bimbingan konseling itu dapat meningkatkan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas setiap individunya. Nah, terdapat satu poin tambahan yang tidak termasuk dalam fungsi di atas, yaitu pencegahan masalah. Nah, pencegahan masalah ini dapat mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi lebih serius, memberikan edukasi dan pencegahan dini terhadap masalah-masalah yang umum terjadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi asas bimbingan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan layanan bimbingan konseling ini. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan bimbingan konseling berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Berikut adalah beberapa asas penting dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada asas kesukarelaan, yang kedua ada asas kerahasiaan, dan yang ketiga ada asas kemandirian. Selanjutnya ada asas keempat yaitu asas kesejahteraan. Yang kelima ada asas kedinamisan, yang ketujuh ada asas keterbukaan. Keenam ada asas keterbukaan, dan yang ketujuh ada asas profesionalisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan asas-asas tersebut. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Apa sih asas kesukarelaan? Asas
kesukarelaan ini yaitu individu yang menerima layanan bimbingan konseling harus melakukannya dengan kesadaran dan kemauan dirinya sendiri. Pada asas ini dijelaskan bahwa tidak boleh ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang kondusif dan memungkinkan individu untuk terbuka dalam berinteraksi dengan konselor. Jadi di sini tidak boleh ada keterpaksaan dari individu untuk melakukan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang kedua yaitu ada asas kerahasiaan. Nah, di sini informasi pribadi dan masalah yang diungkapkan oleh seorang individu kepada konselor harus dijaga kerahasiaannya. Kerahasiaan ini hanya dapat dilanggar dalam kondisi tertentu, seperti adanya ancaman terhadap keselamatan individu atau orang lain. Asas kerahasiaan ini penting untuk membangun kepercayaan antara individu dan juga konselor, sehingga seorang individu merasa aman dan mengungkapkan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, ada asas kemandirian. Pada layanan bimbingan konseling bertujuan untuk membantu seorang individu menjadi mandiri dalam menghadapi masalah yang sedang ia hadapi dan mengambil keputusan. Nah, seorang konselor berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pemberi solusi, karena solusi itu akan diambil oleh seorang individu sendiri. Nah, individu ini akan didorong untuk aktif terlibat dalam proses pemecahan masalah dan mengambil tanggung jawab atas keputusannya sendiri. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu ada asas kesejahteraan. Nah, pada asas ini seorang konselor harus memperhatikan kesejahteraan individu secara menyeluruh dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu secara keseluruhan. Nah, kesejahteraan ini mencakup aspek-aspek seperti kesehatan fisik, mental, sosial, dan juga emosional. Nah, yang kelima yaitu asas kedinamisan. Nah, layanan bimbingan konseling harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga perkembangan individu. Metode dan teknik yang digunakan dalam layanan bimbingan konseling harus selalu diperbarui dan ditingkatkan yang sesuai dengan perkembangan ilmu. Ilmu apa? Ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang terbaru. Hal ini dilakukan karena untuk memastikan bahwa layanan bimbingan konseling tetap relevan dan efektif dalam membantu individu menyelesaikan suatu permasalahan atau mencapai tujuannya. Dan yang keenam yaitu ada asas keterbukaan. Apa sih asas keterbukaan? Nah, di sini komunikasi antara konselor dan individu harus dilakukan secara terbuka dan jujur. Konselor harus mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi individu untuk mengungkapkan perasaannya dan masalah yang sedang dihadapinya. Keterbukaan juga diperlukan dalam menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti orang tua, guru, dan pihak sekolah. Nah, selanjutnya masuk pada asas yang terakhir atau asas profesionalisme. Di sini konselor harus memiliki kompetensi profesional yang memadai dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Kompetensi ini mencakup 1. Pengetahuan, 2. Keterampilan, dan yang ketiga yaitu sikap profesional. Konselor juga harus menjunjung tinggi kode etik profesinya dalam menjalankan tugasnya. Nah, mungkin itu adalah materi-materi
dari fungsi dan juga asas bimbingan konseling. Jadi, fungsi dan asas bimbingan konseling ini sangat-sangat dibutuhkan saat kita melayani setiap individu di sekolah dasar. Karena setiap siswa itu pasti memiliki masalahnya sendiri. Jadi, mereka harus mau menyelesaikan masalah itu dan mengambil keputusan secara sadar. Mereka mengungkapkan perasaan kepada konselor harus tanpa ada paksaan, karena itu memang akan membuat mereka lebih merasa aman dan nyaman, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai fungsi dan asas bimbingan konseling di sekolah dasar. Selanjutnya, kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada pertemuan keempat. Terima kasih yang sudah menyimak materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.